Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual dan berbagai informasi menarik lainnya selama sepekan dalam program Presum Pojok Negeri Media. Bersama saya Vanessa, inilah berita selengkapnya. Dukungan terus mengalir ke bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Di berbagai daerah, beragam relawan mendeklarasikan diri mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bahkan, dukungan untuk Prabowo juga datang dari golongan emak-emak. Berikut Pojok Negeri rangkum sejumlah deklarasi dukungan untuk Prabowo di berbagai wilayah. 1. Loyalis Prabowo Pati atau LPP. Loyalis Prabowo Pati menargetkan jumlah suara lebih dari 55% di Kabupaten Pati untuk Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Tengah Pipit Waluyo yang sejak 2019 sudah menjadi tokoh tim sukses Prabowo hadir langsung dalam deklarasi ini. Ia menegaskan relawan LPP siap turun langsung ke tengah masyarakat untuk mensukseskan Prabowo terpilih menjadi presiden. Disinggung mengenai Jawa Tengah, termasuk Pati yang identik sebagai kandang banteng, Wartoyo tidak gentar. Wartoyo mengatakan kami juga didukung jebolan PDI, mereka lebih paham wilayah Pati, yang wilayah kandang banteng. Mudah-mudahan dari banteng pindah ke burung Garuda Gerindra yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Menurut Wartoyo, saat ini ada sekitar 200 orang relawan LPP yang siap mengantarkan Prabowo merajai perolehan suara di Pati. Dia juga mengklaim bahwa LPP didukung kalangan purnawirawan, praktisi hukum, pengusaha, pedagang, hingga nelayan. 2. Emak-emak 08 Sepriangan Timur. Emak-emak 08 Sepriangan Timur mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024. Deklarasi yang berlangsung di Tasikmalaya, Jawa Barat itu dihadiri oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasim Jojo Hadikusumo, dan Muhammad Iriawan alias Iwan Bule. Hasim mengaku tidak menyangka emak-emak yang hadir dalam kegiatan deklarasi dukungan untuk Prabowo Subianto begitu banyak. Sementara itu, Iwan Bule yang juga menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu menjelaskan mama itu merupakan pendukung setia Prabowo. Iwan Bule mengatakan bahwa jaringan ini sudah dibangun para relawan sejak 2019 dan sudah terbukti setia bersama dengan Bapak Prabowo. Kami berharap Partai Gerindra juga dapat mewujudkan aspirasi para emak-emak 08 di seluruh Jawa Barat. Diketahui kelompok emak-emak ini telah setia mendukung Prabowo sejak 2019. 3. Relawan Konco Prabowo. Lebih dari 5.000 orang yang tergabung dalam relawan Konco Prabowo berkumpul di lapangan PSST Trowulan Mojokerto Minggu 12 Juni 2022. Mereka mendeklarasikan dukungan untuk Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto bertarung dalam Pilpres 2024. Para relawan tampak bersuka cita mengikuti acara tersebut. Mereka menikmati rangkaian acara yang disajikan untuk masyarakat. Suasana kian riuh ketika Prabowo melalui sambungan telepon menyapa ribuan relawan Konco Prabowo. Ia mengaku bangga dan juga terharu. Prabowo menuturkan terima kasih kepada para relawan. Relawan antusias terus menyerukan dukungannya. Prabowo Presiden, Prabowo R1 2024, hingga Prabowo menang menggema di Trowulan. Saat menyapa relawan, Prabowo juga mengungkap harapannya untuk Indonesia. Ia menginginkan masyarakat Indonesia terus rukun dan saling dukung. Dalam kesempatan tersebut, ia menyatakan tekadnya untuk meneruskan perjuangan yang telah dibangun para pemimpin bangsa. Di berita kedua ini, kita akan membahas Prabowo menang di kandang NU. Bersama saya Vanessa, inilah informasi selengkapnya. Lembaga Survei Arus Survei Indonesia atau ASI merilis hasil survei elektabilitas bakal calon presiden terbaru. Survei bertema frekuensi suara NU dan peta elektoral Pilpres 2024 di Provinsi Jawa Timur. Hasilnya, calon presiden asal Partai Gerindra, Prabowo Subianto unggul dari dua bakal calon presiden lainnya, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia atau ASI, Ali Rifan menjelaskan alasan pihaknya melakukan survei di Jawa Timur. Dia menyebut Jatim menjadi salah satu daerah penentu kemenangan Pilpres 2024.
Responden awalnya diberikan pertanyaan jika Pilpres dilaksanakan hari ini. Di antara nama-nama di bawah ini, mana yang akan Bapak atau Ibu atau Saudara pilih? Berikut hasil survei terhadap 10 nama. Pertama Prabowo Subianto, 36,7%. Kedua Ganjar Pranowo, 35,4%. Ketiga Anies Baswedan, 8,3%. Keempat Abdul Muhaimin Iskandar 3,2%, kelima Hovifah Indar Parawansa 2,3%, keenam Ridwan Kamil 1,9%, ketujuh Agus Harimurti Yudhoyono 1,4%, kedelapan Sandiaga Uno 0,6%, kesembilan Erlangga Hartarto 0,4%, kesepuluh Erick Thohir 0,2%, tidak tahu atau tidak menjawab 9,6%. Survei kemudian dikerucutkan menjadi 3 bakal capres, berikut hasilnya. Pertama, Prabowo Subianto 38,2%, kedua Ganjar Pranowo 36,4%, ketiga Anies Baswedan 12,2%, tidak tahu atau tidak menjawab 13,3%. Survei dilakukan pada 15 sampai 22 Mei 2023 di Jawa Timur dengan metode multi-stage random sampling. Responden berjumlah 800 orang dengan margin of error plus minus 3% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei ini melibatkan warga Jawa Timur berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah sebagai respondennya. Survei dilakukan dengan cara wawancara secara tatap muka, menggunakan kuesioner oleh pewawancara yang telah dilatih. Di informasi berikutnya, kita masih ngomongin hasil survei LSN Prabowo diprediksi menang di Pulau Sumatera dan Jawa. Bersama saya Vanessa, inilah informasi selengkapnya. Dalam 2 bulan terakhir, beberapa lembaga survei merilis hasil survei elektabilitas kandidat Capres Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Hasil survei yang dirilis pada bulan Mei pekan keempat dan awal Juni 2023, hasilnya bakal Capres Prabowo Subianto masih unggul di 2 pulau terbesar di Indonesia, yakni Sumatera dan Jawa. LSN merilis survei tingkat elektabilitas 3 bakal calon presiden atau baca pres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Hasilnya Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 38,5%, Ganjar sebesar 32,8%, dan Anies 21,9%. Survei digelar selama 24 Mei hingga 3 Juni 2023 di 34 provinsi. Populasi dari survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun atau telah memiliki KTP. Survei melibatkan sebanyak 1.420 responden diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak sistematis atau multi-stage random sampling dengan klaim margin of error kurang lebih 2,6% dan pada tingkat kepercayaan level of confidence sebesar 95%. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka oleh tenaga terlatih dengan bantuan atau pedoman kuesioner. Responden diberikan pertanyaan tertutup dengan simulasi terhadap 3 baca pres, yakni Prabowo, Ganjar, dan Anies. Seandainya saat dilaksanakan akan pemilihan presiden atau pilpres dan hanya diikuti 3 capres di bawah ini, siapakah yang Anda pilih? Survei menunjukkan Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 38,5%, Ganjar sebesar 32,8%, dan Anies 21,9%. Survei juga menunjukkan peta kekuatan elektabilitas masing-masing baca pres di 9 provinsi besar di Indonesia. Provinsi tersebut yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Berikut tingkat elektabilitas masing-masing baca pres di tiap provinsi. Sumatera Utara, Prabowo Subianto 42,5%,
Ganjar Pranowo 40,6%, Anies Baswedan 13,2%. Di Sumatera Selatan, Prabowo Subianto 38,5%, Ganjar Pranowo 28,7%, Anies Baswedan 24,3%. Lampung, Ganjar Pranowo 40,2%, Prabowo Subianto 35,4%, dan Anies Baswedan 15,5%. Banten, Prabowo Subianto 57,3%, Ganjar Pranowo 19,8%, Anies Baswedan 19,2%. DKI Jakarta, Anies Baswedan 40,3%, Ganjar Pranowo 27,5%, Prabowo Subianto 27,1%. Jawa Barat, Prabowo Subianto 53,2%, Anies Baswedan 22,5%, Ganjar Pranowo 20,4%. Jawa Tengah, Ganjar Pranowo 58,6%, Prabowo Subianto 25,3%, Anies Baswedan 12,8%. Jawa Timur, Prabowo Subianto 41,2%, Ganjar Pranowo 40,8%, dan Anies Baswedan 13,3%. Sulawesi Selatan, Prabowo Subianto 35,6%, Ganjar Pranowo 30,2%, dan Anies Baswedan 26,5%. Di berita penutup minggu ini, Gus Kausar, Gus Fahim, dan Gus Miftah temui Prabowo Subianto di kantor Kemenhan. Bersama saya Vanessa, inilah informasi selengkapnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau lebih akrab disapa Gus Kausar, didampingi Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah. Kedatangan Gus Kausar bersama Gus Miftah ke Kementerian Pertahanan untuk bersilaturahmi dengan Prabowo. Mengenakan setelan kopiah hitam, kemeja putih, dan sarung berwarna coklat, Gus Kausar disambut langsung oleh Prabowo di ruang kerjanya. Gus Kausar mengatakan dirinya sebelumnya sudah pernah bertemu ke kantor Kemhan dan takjub dengan perubahan yang terjadi di Kemhan, yang kini lebih hidup dengan lukisan, ornamen, dan gambar-gambar syarat nilai sejarah. Prabowo mengatakan dirinya sengaja memajang banyak lukisan-lukisan di kantornya itu agar tidak hanya tersimpan di gudang. Usai bertemu Prabowo, Gus Kausar memuji kepemimpinan mantan Danjen Kopassus tersebut. Menurutnya Prabowo memiliki cita-cita yang luar biasa untuk bangsa Indonesia. Pak Prabowo memiliki cita-cita yang luar biasa dan niatan yang sangat untuk bangsa ini. Yang penting itu, niatan beliau untuk bangsa ini memang luar biasa tulusnya, luar biasa baiknya. Ya semoga dimudahkan semua. Prabowo menuturkan terima kasih atas kunjungan para pendakwah ke ruang kerjanya. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.